dengan pengungkapan selama 1 tahun yang dikompil oleh Mabes Polri Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Itu sekitar 214 ton lebih. Ya. Dan ada statement yang mengatakan Bapak Kapolri, ini udah menyelamatkan lebih kurang ya 629 orang juta. Berarti kan 2,5 kali lipat penduduk Indonesia. Ya, di balik itu keberhasilan, saya menyedihkan. Berarti ini kegagalan pemerintah, kegagalan stakeholder dalam pencegahan untuk narkoba, ya kan? Bagaimana kalau ini gunung es, berapa yang lewat? Ya, makanya sekarang bukan darurat lagi. Sekarang sudah merupakan bencana narkoba. Satu aja tindakan. Ini dengan Pak Prabowo pertama presiden mungkin ikut confess tentang pengungkapan jaringan narkoba ini. Baru pertama ini kalau saya lihat. Statement kurang keras. Satu lagi. Ya kan? Eksekusi mati. Itu yang belum. Jadi jangan banyak kesana kesini. Masyarakat pasti dukung kok. Eksekusi mati yang sudah inkrah putusannya. Itu 100 orang lebih tuh. Bicara tentang sindikat narkotika. Sekarang presiden ngomong, ya kan, mari kita masyarakat, guru, kita ikut berpartisipasi menginformasikan terhadap kejadian-kejadian narkoba. Masyarakat udah malas, udah capek itu. Kalau kita pasang spanduk himbauan-himbauan tentang lapor kalau ada di sekitarnya tentang narkoba, diketawain sama bandar. Ya, jadi apresiasi juga, tapi ya prihatin juga. Ya, masa segitu 700 juta lebih kurang yang diselamatkan karena itu benar. Berarti kan berapa kali penduduk? Nah, hitung-hitungannya bagaimana? Kalau 600 juta lebih itu, satu orang tuh pakai berapa paket? Kan gitu. Kalau kita bagi tadi yang sabu itu kan tadi kumulatif dari 214 ton. Ada ganja, ada sabu, ya kan? Ada daftar G dan sebagainya. Kita taruhlah sekarang lagi on ini kan sabu dengan ekstasi. Mari semua pintu kita tutup, ya kan? Tapi pemberdayaan masyarakatnya harus jelas. Ya, jadi preventifnya, edukatifnya, yang jelas hukum kita itu belum tegas. Prabowo udah tegas kok. Ya. Coba ngomong itu semua menteri kayak menteri keuangan itu keren gitu loh ya. Eksekusi mati, ya kan? Dirjen Lapas, berapa sih narapidana yang sudah hukuman mati inkrah? 150 orang. Jaksa Agung, kenapa nggak ke sektor? Ada apa? Ya, kemarin Ketua Umum Gerindra menyampaikan, mantan Kepala BNN juga, ya, Komjen Togar Sianipar, sama. Hukum mati jangan banyak ngomong. HAM yang mana? HAM bagi pelaku, bagi pengedar, apa yang dilanggar? Bagaimana korban-korban yang ratusan juta tadi yang diselamatkan tadi, HAM-nya kenapa nggak dilindungi? Itu masalah narkotika di Indonesia. Pak, tadi seperti gue bilang, kita selalu terbentur oleh HAM dan HAM dari dulu sampai sekarang. Karena ini yang membuat kok tidak ada kemanusiaannya kalau kita hukum mati menembak. Sedangkan di Cina kan kalau udah tegas ya melakukan norma tembak, korupsi koruptor tembak begitu kan. Jadi beginilah, hukum kita hukum positif, mesti berlaku hukuman mati. HAM yang mana? Korban-korban yang orang tuanya susah karena berjatuhan kena narkoba. Siapa yang melindungi HAM itu? Ya kan? Coba dua sisi sudut pandang dari mana. Kalau narkoba jangan bicara HAM. Ya, udah bangsat semua itu pengedar itu, membunuh anak bangsa kita, generasi muda kita habis. Berapa yang udah ngeluh karena anaknya jadi korban, ya, korban narkoba. Jadi presiden ngomong kalau gunakan narkoba itu deso. Lu bukan deso lagi, Pak. Ya udah bajingan semua bandar. Karena ada bandar lah ada pengguna. Nah, pertanyaan saya, dari 214 juta ton itu,
Ya pangsanya siapa? Anak bangsa kita, masyarakat kita. Itu yang jadi korban. Ya. Ada orang Pamio sindikat di luar negeri itu mengatakan, kalau saya jadi pengedar jaringan internasional, pangsa saya akan ke Indonesia. Ya, gampang godain make. Coba-cobalah di birang barang bagus lah. Semua itu, ya kan? Nanti ngait lagi terhadap selebritas nanti. Amazon udah gonjang-ganjing. Ya, ada dua versi. Apakah dia korban penyalahguna pemakai atau ngedarin di lapas. Apapun itu, ya jangan balas dendam untuk dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ya Nusa Kambangan kata super maksimum. Handphone tidak bisa ada di sana. Hari ini beredar tuh fotonya Marzon, siapa yang mutu? Beredar kok, tegur itu berarti ada handphone di sana, bisa mutu, bisa beredar. Hari ini saya nonton Amarjon lagi meringkuk ya di salah satu sel di Nusa Kambangan, ya kira-kira 1 meter kali 4 meter, ya tidur di semen sama tikar gitu, pakai baju tahanan, bisa dipoto, bisa beredar gitu. Pak, terkait Amazon yang tadi Bapak bilang juga, ini ada perbedaan pendapat dari Dirjen Pas sama Kementerian ini Pas ya, terkait amar pemakai atau pengedar. Ini termasuk blunder kah Pak dari salah satu pihak atau gimana Pak? Sebenarnya yang benar mana Pak? Jadi menteri ngomongnya pengedar, dari Dirjen Pas ngomongnya pemakai. Ini karena kurang koordinasi, satu instansi kurang koordinasi. Makanya lah harusnya yang ngomong itu jangan pucuk pimpinan. Humasnya ada nggak? Humas yang ngomong. Yang tahu persis itu yang ngomong. Sehingga kalau humasnya nanti salah ngomong, mesti ada yang merevisi, mungkin menterinya, mungkin dirinya. Kalau sekarang kan gonjang-ganjing. Sini bilang ngedar di lapas, sini bilang razia rutin. Jadi masyarakat bingung yang dengar gitu. Pak, terkait itu kan amar ini. Ini lagi dan lagi seorang public figure, artis, penyanyi lagi, musisi juga, selalu terkena atau kena bencana narkoba lagi seperti bilang, yaitu Onadio Leonardo yang sebagai vokalis band yang cukup dikenal yaitu Killing Me Inside, baru saja terkonfirmasi tadi pagi terkena tangkap di daerah Jakarta Barat. Bapak melihatnya seperti apa? Jadi panggilannya saya nggak tahu ya, tapi 2 hari yang lalu saya ngeluarkan inisial, jangan lupa. A sama B, ya kan? Nah orang sekarang Leonardo padahal namanya A dulu. Ya masih ada lagi, ya public figure, selebritas, bentar lagi ketangkap lagi kalau nggak kapok-kapok. Ini kan dari dulu, masa silamnya, masa kecilnya mungkin udah coba-coba, ya kan? Sudah berhenti mungkin karena bertobat, ya kan? Sudah memiliki istri dan punya anak kecil. Kenapa pakai lagi? Tadi pagi baru ketangkap di Polres Jakarta Barat. Ya kita lihat nanti barangnya apa. Ya informasinya dua-dua ketangkap suami istri. Apakah sama-sama menggunakan atau satu menggunakan satu nonton. Ya. Tapi saya yakin kalau sudah 2 orang satu menggunakan, dua-duanya menggunakan. Apalagi suami istri. Berjemaah itu makanya itu. Pak, bisa dibilang emang dunia artis atau dunia internet itu tidak lepas dari narkoba, selalu saja bersinggungan dari awal coba-coba, penasaran, yang seperti tadi Onat bilang dari dulu, dan dia juga sudah berisi dan menyerang akhirnya dan tobat, tapi akhirnya ketangkep hari ini. Ini emang sudah gimana Pak? Sudah tidak bisa di. Jadi dia menyangka narkoba itu barang antik kali ya. Jadi janganlah jadi pameo atau jadi apa ya sebagai motivasi dengan alasan berbagai macam. Contohnya pakai narkoba untuk jaga stamina karena tiap hari syuting. Ada pakai narkoba menguruskan badan dari kemudian enggak juga itu. Saya punya teman selebritis syuting 2 hari 3 hari nggak pakai itu juga bisa. Dan gemuk banyak kan orang pakai narkoba yang ketangkep gemuk-gemuk nggak kurus-kurus juga gitu. Jadi itu pameo yang salah gitu loh. Jadi pesan apa sih yang Bapak ingin
sampaikan ke para artis yang jangan sampai nih kena lagi public figure yang ibaratnya kan public figure sebagai contoh nih Pak, dia punya banyak fans, terus punya banyak ibaratnya pengikut yang dilihat dia di TV atau di medsos. Seperti apa sih pesan kerasnya dari Bapak nih sendiri Pak? Satu, untuk pemerintah, lakukan tindakan ya kan yang lex spesialis terhadap para pengedar narkotika. Jalankan hukum positif, hukuman mati segera dieksekusi. Yang pertama untuk pemerintah. Yang kedua, siapapun kepada bangsa, khususnya generasi muda, khususnya selebritas, jangan membuat tenar, membuat top dari kasus narkoba. Memang booming gitu, pakai narkoba terus tiap hari keluar di media. Jangan. Masih banyak yang sehat, yang waras. Ketiga, apabila Anda sudah kecemplung di situ, ya, tidak ada jalan lain. Bertobat dan berobat. Saya selaku ketua umum generasi peduli anti narkoba, berlindung ke saya, ya kan, kita melalui undang-undang yang bunyinya bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika wajib melaporkan kepada institusi penerima wajib lapor, tidak dituntut pidana. GPN memfasilitasi mengantar ke panti rehab secara gratis. Cara cuma-cuma gratis kita antarkan ke panti rehab. Mau kemana?